Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Oke. Baik, di pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat mendapatkan keberkahan. Apakah dari salah satu kalian ada yang mau memimpin doa? Saya Pak. Oke, monggo Mas. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ya, apakah masih semangat? Semangat. Semangat ya. Masih pagi, ya. Karena masih pagi, saya harapkan kalian masih semangat, masih fresh ya. Tadi sudah sarapan? Belum. Puasa apa ya? Iya. Ya. Puasa setengah. Puasa setengah hari. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, ya, kita cek kehadiran dulu, kita perkenalan dulu, ya, karena kalian dari kelas yang berbeda, ya, kita perkenalan dulu. Saya akan memulai proses perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Amri, saya guru BK. Selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum dari kelas 12 MIPA 4. Tambah hobi coba. Hobinya apa? Saya masak. Hobinya masak, oke. Oke, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nia Saris dari kelas 12 MIPA 4. Ya. Kebetulan hobi saya itu nyanyi, Pak. Hobinya nyanyi, oke. Nanti bisa ya nyanyi bareng ya. Baik, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Yudi Masih Akbar dari kelas 12 MIPA 4. Hobi saya dari kecil memang sudah tertanam di diri saya, yaitu memancing. Sudah tertanam ya. Mancing apa ini? Mancing keributan apa? Apa aja? Oke, yang penting mancing. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Devon Abdullah Panggayu dari kelas 12 IPS 4. Hobi saya Bersepeda. Kemana ini kalau bersepeda? jauh Pak, Jauh-jauhnya kemana? Batu Raden. Wais, bisa sampai Batu Raden ya? Biar sehat Pak, Oke, biar sehat. Yang jauh sekali. Biar jauh sekalian. Pulangnya nanti naik apa? Bersepeda juga. Naik truk. Berangkat bersepeda, pulang naik truk. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman dari kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Hobi Mas? Hobi saya dari kecil main bola Pak. Main bola. Ya, mau jadi kayak siapa? Jadi kayak Al-Bagir. Al-Bagir. Kipernya timnas ya? Iya. Oke, timnas futsal. Saya tahu itu Al-Bagir ya. Oke. Ya, sudah perkenalan. Artinya kita semua sudah saling mengenal, ya, paling tidak tahu namanya. Ya, walaupun kalian semua tidak dalam satu kelas, tapi kalian sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian yang sudah memenuhi panggilan untuk hadir di sini melakukan kegiatan di pagi hari ini. Apakah ada yang tahu kegiatan apakah ini? Tidak. Belum tahu. Baik. Kita sedang melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Sudah pernahkah kalian melakukan konseling kelompok? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Dulu kelas 10. Oh, dulu kelas 10 sudah. Belum. Online. Dulu kalian kelas 10-nya itu ya, daring ya? Daring. Tapi sudah pernah ya? Kamu sudah pernah sama BK-nya ya? Ya. Kamu belum? Ya, ada yang sudah, artinya ada sudah, ada yang belum. Ya. Baik, dalam konseling kelompok ini apakah ada yang sudah tahu tujuan konseling kelompok?
Menyelesaikan masalah kelompok. Menyelesaikan masalah kelompok, betul sekali. Berarti benar, kamu sudah pernah melaksanakan konseling kelompok, ya. Jadi nanti konseling kelompok itu, ya, untuk yang belum pernah melaksanakan konseling kelompok, kita nanti akan menyelesaikan permasalahan kita, ya, permasalahan anggota kelompok. Siapa anggota kelompoknya? Ya kalian ini anggota kelompoknya, ya, menyelesaikan masalah anggota kelompok untuk diselesaikan atau dicarikan solusi, ya. Siapa yang mencarikan solusi? Kita semua yang ada di sini. Nanti kalian semua akan membahas sebuah permasalahan dan kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Baik. Dalam konseling kelompok itu terdapat asas-asas, ya. Ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan. Apakah sudah tahu asas-asas ini? Belum tahu ya? Ya. Lupa berarti ya? Lupa ya? Lupa. Terdapat asas-asas tersebut. Ya, misalkan dari asas kenormatifan. Tahu nggak asas kenormatifan artinya bagaimana? Kenormatifan itu artinya bahwa segala sesuatu hal yang nanti kita ucapkan itu harus baik, tidak melenceng dari norma-norma, ya, tidak melanggar. Artinya kita juga harus berkata yang baik, ya, saat menyampaikan pendapat, saat menceritakan masalah harus dengan perkataan-perkataan yang baik. Lalu ada yang namanya juga asas keterbukaan. Asas keterbukaan, ya, nanti kalian saat menyampaikan masalah harus terbuka, ya, harus terbuka. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Saat menyampaikan pendapat atau menyampaikan tanggapan, ya terbuka, ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan, apa yang kalian tangkap dari kesukarelaan? Artinya, ya, ikhlas, ya, kalian sukarela ke sini, tidak ada paksaan, ya. Dan yang terpenting adalah di konseling kelompok ada yang namanya asas kerahasiaan. Artinya apa? Segala sesuatunya dirahasiakan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kegiatan ini harus dirahasiakan, ya, karena kita menyangkut tentang membahas sebuah permasalahan. Seperti itu ya. Ya. Baik. Karena kita tadi sudah berkenalan, ya, sudah menyampaikan juga tujuan konseling kelompok, dan kita akan melakukan yang namanya kontrak waktu. Nah, kira-kira kita mau sampai berapa puluh jam ini kita berada di sini? Kita mau berapa jam? Kita sepakati saja. 10 jam, 20 jam? Enggak ya? Kita sepakati mungkin karena ini jam BK, mungkin 45 menit ya, 1 jam pelajaran ya. Sepakat nggak? Baik, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok selama 45 menit atau 1 jam pelajaran. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan, tadi kalian sudah perkenalan, silahkan kalian mengisi daftar hadir, ya, mengisi daftar hadir. Sambil mengisi daftar hadir, ya, saya akan mengulang kembali terdapat asas-asas yang harus kita jaga. Ada asas kenormatifan, kesukarelaan, kerahasiaan. Yang satunya apa? Keterbukaan. Nanti, ya, kita akan mengucapkan ikrar, ya, untuk menjaga apa? Untuk menjaga kerahasiaan, ya, untuk menjaga kerahasiaan agar kita bisa saling
menjaga rahasia antara teman satu dengan yang lain. Nanti saat saya mengucapkan ikrar, ya, nanti saat saya mengucapkan ikrar, saya harapkan kalian mengikuti, ya. Tangannya berada di dada sebelah kiri, ya. Nanti kita sama-sama mengucapkan ikrar. Nanti saya yang mengawali, ya. Nanti kalian mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Paham ya? Baik. Kita mulai. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini Dengan ini saya menyatakan bahwa menyatakan bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya baik dari diri saya atau dari teman satu kelompok. atau dari teman satu kelompok. Baik. Itu ya ikrar yang sudah kita ucapkan bersama-sama. Semoga itu semua dapat menjadi hal yang penting, ya, saling menjaga, saling percaya antar teman. Seperti itu, ya. Tapi sepertinya kok masih tegang ya. Baik, saya lihat kalian kok sepertinya masih tegang, ya, masih stres. Saya punya sedikit lah, ya. Kita coba merefreshkan pemikiran dulu. Namanya sambung kata, ya. Namanya sambung kata. Nanti saya misalkan mengungkapkan buku atau mengungkapkan saya, nanti dilanjutkan. Misal kamu apa? Ini saya. Saya sedang tidur. Nah, enggak gitu. Saya sedang baru tidur, diucapkan semua. Oh, ya. Gitu ya. Ulangi. Saya Saya sedang tidur. Saya sedang tidur di kamar. Saya sedang tidur di kamar hotel. Saya sedang tidur di kamar hotel bintang 5. Oke, gitu paham ya? Nanti kita 2 kali putaran. Ya, kita 2 kali putaran. Ya kan bisa ketawa kan, ya, biar gak tegang. Ya, nanti saat mengungkapkan masalah juga. Hotel bintang. Oke, ulangi lagi ya. Nanti 2 kali putaran. Nanti ke saya lagi, nanti sampai ke Mbak Arum lagi. Terakhir ke Mbak Arum. Saya ulang lagi. Saya sedang mandi. Saya sedang mandi di. Saya sedang mandi di kamar mandi. Saya sedang mandi di kamar mandi kotor. Saya sedang mandi di kamar mandi kotor punya. Saya sedang mandi di kamar mandi kotor punya Depan. Saya sedang mandi di kamar mandi kotor di. Depannya enggak nyampe depannya. Oke, gitu ya. Oke, sudah fresh, nggak tegang lagi, lumayan. ya. Jadi saya harapkan kalian masih dalam keadaan yang fresh, yang segar agar dapat menyampaikan permasalahan dengan baik. Jangan nggak tegang ya. Baik. Sebelum kita melangkah ke tahap yang selanjutnya menyampaikan permasalahan, mungkin ada yang bisa merefleksikan atau mereview tujuan konseling kelompok tadi apa? Ya. Tujuan kelompok tadi itu menyelesaikan masalah di dalam kelompok. Ya, menyelesaikan permasalahan dalam kelompok. Oke. Lalu ada asas apa saja? Asas keterbukaan, penormatifan, kerahasiaan, kesukarelaan. Oke. Kesukarelaan. Ya, saya harapkan hal ini benar-benar kita pegang,
ya, agar segala sesuatunya, karena kita sudah juga mengucapkan ikrar kerahasiaan yang berada di sini, saya harapkan kalian bisa menjaga dengan baik. Sudah siap ya untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Siap. Baik. Tahap selanjutnya adalah kalian menyampaikan permasalahan yang terdapat dalam diri kalian. Di dalam konseling kelompok kali ini kalian akan terdapat sebuah permasalahan yang sama, ya. Dari mana saya tahu permasalahan yang sama ini? Dari wali kelas, dari guru mata pelajaran. Kalian tahu nggak masalahnya apa? Yang kemarin itu? Bermain HP. Iya, bermain HP di dalam kelas di saat jam pelajaran. Ya, permasalahan kalian itu sama. Ya, main HP di dalam kelas di saat jam pelajaran. Ya, laporan dari guru, laporan dari wali kelas itu hampir selalu seperti itu yang kalian lakukan permasalahannya. Baik, silahkan kalian mengungkapkan kenapa kalian bermain HP di dalam kelas. Coba, mau dimulai dari siapa? Saya, Pak. Oke. Alasan saya bermain HP di dalam kelas itu saya merasa kurang nyaman karena yang materi yang disampaikan oleh guru itu saya tidak paham. Nggak nyaman di dalam kelas, Ya. lalu Saya menyibukkan diri untuk bermain HP yang gitu. Pas dulu kan saya kalau tidak paham dengan materi guru yang disampaikan, kayak guru itu kan ya beda-beda gitu Pak. Dia menjalankan dengan cara materi-materi doang. ya. Biasanya saya dulu kan menyibukkan diri dengan kayak mencari buku gitu. Oh, mencari buku. Sekarang kan ada HP gitu, jadi saya itu kayak menyibukkan diri kayak bermain HP gitu. Itu karena kamu nggak paham. Nggak paham. Paham yang dijelaskan guru. Iya, maaf Pak. Tapi kan ada yang guru kayak pelajaran yang ada langsung dipraktekan gitu. Oh, gitu. Jadi kayak saya juga fokus ke pelajarannya gitu. Oh, artinya karena membahasnya tentang teori, jadi kamu bosan, Iya. tidak paham, akhirnya kamu menyibukkan diri Dengan bermain HP. dengan bermain HP. Iya. Oke, dari Mbak Arum tadi karena Kurang nyaman. kurang nyaman, akhirnya main HP di saat jam pelajaran. Iya. Selanjutnya, Saya Pak. ya. Hampir sama kayak Arum tentang materi itu sih Pak. Kayak saya tuh merasa jenuh sama bosan kalau saya tuh terus menerus memahami materinya. Padahal dari diri saya itu kayak belum bisa menampung materi yang dijelaskan itu sih. Jadi dari bosan itu kayak buka HP gitu. Oh gitu, karena bosan dijelaskan nggak paham-paham, Diri saya sendiri yang malah main HP, ya. Kok nggak tanya gurunya? Kalau nggak paham kan harusnya tanya gurunya. Kenapa kok malah nggak tanya, kok malah main HP? Malu bertanya. Ya, artinya berarti kalau Nia hampir sama ya, karena jenuh dengan materi yang diberikan oleh guru, akhirnya Nia membuka HP di dalam jam pelajaran. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, yuk. Saya itu karena kebutuhan dan membalas pesan. Kebutuhan dan membalas pesan. Kebutuhan dan membalas pesan artinya itu berarti penting. Ya, coba bagaimana? Karena awalnya saya kan kurang begitu kecanduan sama HP Pak, sampai-sampai saya jarang membuka HP dan ada kabar apapun saya kurang begitu peka dan membalasnya. Ya. Nah, tapi saya sadar bahwa komunikasi sekarang itu menggunakan HP Ya. dan kita harus setiap saat dan dimanapun kita berada kita harus selalu membuka HP dan mengeceknya Ya. supaya apa kabar dengan yang lain hal itu sih Pak. Ya. Apa kabar dengan yang lain? Terus kan dulunya saya ada kabar buruk, terus di WA itu saya nggak itu sih Pak nggak tahu. Jadinya, Pernah ya, kejadian ada kabar buruk, kamu di situ nggak buka HP. ya itu jadinya buat pelajaran buat saya supaya lebih merespon lagi Akhirnya main HP membuka HP di jam pelajaran. pelajaran. Oke.
Oke. Karena ada hal seperti itu ya alur ceritanya seperti itu. Selanjutnya, Saya Pak, oke. karena bosan Pak dengan pelajaran tersebut. Karena bosan dan pelajaran. Misal matematika gitu Pak. Ya. Jadi saya buka HP, HP ngapain itu? ya kadang main game Pak. Oke. Main game, yaitu berarti berarti memang suka main game. Suka Pak. Suka main game. Berapa menit sekali kamu main game? Kalau game kan kadang itu misal contoh game Mobile Legends gitu ya Pak. Ya. Kan nggak ada batas waktunya. Kalau misal masih terus Pak sampai ada yang menang gitu Pak. Kadang sampai setengah jam bisa Pak. Setengah jam ya. Setengah jam main game kamu. Iya. Game online berarti ya? Main game online ya. Oke, berarti saat jam pelajaran kamu mencuri waktu, kadang-kadang Iya. mencuri waktu untuk Kalau bosan Pak. kalau bosan, tapi sering bosan. Sering. Sering bosan. Kan pelajaran tertentu Pak. Misal Untuk misalkan ya matematika Ya. terus apa? yang lainnya. hitung-hitungan, Iya. yang hitung-hitungan, rumus ekonomi. Oke, jadi kamu untuk menghilangkan kejenuhanmu, kamu main game di dalam kelas, ya di jam KPM. Selanjutnya, Saya Pak, ya, alasan saya bermain di Oke. di kelas itu karena merasa jenuh dan ada keinginan buat buka HP Pak. ya, kenapa itu? Karena terkadang kan kita kan berangkat sekolah pagi Pak, Berangkat sekolah pagi. terus pulang kan sore kan, terkadang kan ada rasa ngantuk Oke. itu sama, dan juga kalau di kelas kan kadang kan lagi jam pelajaran kan kadang merasakan ngantuk, jenuh, itu buat mengobati itu biasanya main HP, buka HP gitu Pak. Untuk mengobati ngantuk. Iya, biasanya mengobati ngantuk. Obat ngantuk. Jenuh. Jenuh gitu kan biasanya buka HP. Tapi kalau semisal ada kegiatan lain seperti masih moodnya masih bagus buat nulis, biasanya lebih ke nulis Pak. Oke. Lebih ke nulis, ke misal ada materi yang diberikan oleh guru, ditulis. Kalau itu moodnya masih bagus Pak. Kalau moodnya masih Iya, bagus. nulis itu Oke. iya, nulis sampai selesai biasanya gitu Pak. Terus kalau udah kadang saya tidur gitu Pak. Iya, kadang mainan HP gitu. Oke, jadi artinya hampir sama ya untuk menutupi kejenuhan ya. Kalian akhirnya bermain HP di dalam kelas ya. Baik, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya ya, kita pilih salah satu permasalahan, masalah siapa yang mungkin lebih penting kita bahas terlebih dahulu, karena waktu kita hanya 45 menit ya. Kalau kita bahas semua masalah, kemungkinan akan waktunya membutuhkan waktu yang lama ya. Kita selesaikan satu masalah dulu yang kita anggap ini memang lebih penting. Kita selesaikan, baru kita bahas permasalahan lainnya di lain waktu. Kira-kira masalah siapa yang mau kita bahas? Sepertinya punya Devan Pak, soalnya dari masalahnya Devan itu sih apa? Memerlukan membuang waktu yang sangat banyak. Ya karena apa tadi, Devan? Main game. Ya. Kalau menurut kamu siapa? Punya siapa? Punyanya Devan. Devan juga. Ya, punya Devan juga. Iya, Devan. Punya Devan juga. Untuk Devan sendiri, apakah mau dibahas permasalahannya? Boleh. Boleh ya, dibahas ya. Kita bahas permasalahannya ya. Baik. Sebelumnya silakan diisi dulu. Ini yang namanya lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ini untuk membantu nanti Devan dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Segala sesuatunya untuk membantu tujuan kita dalam
layanan konseling kelompok. Ya. Untuk Devan sendiri, apakah sudah pernah menceritakan hal ini ke orang lain? Belum, Pak. Belum ya, baru kali ini mau menceritakan hal itu ya. Baik, sudah selesai ya. Ya, monggo silahkan Devan ceritakan masalah Devan dari awal kenapa bisa main game atau main HP di dalam kelas, lalu main gamenya seperti apa, kok bisa sampai kecanduan sampai setengah jam sampai 1 jam hanya main game. Itu silahkan Devan ceritakan. Ya Pak, karena dari dulu dari kecil itu udah suka main game gitu Pak. Dari kecil. Dari kecil. Pas belum punya HP itu kan dulu zaman dulu kan HP-nya Nokia itu ya Pak. Oh iya. Nah, setelah itu kan bukan punya saya, punya orang tua. Iya. Saya pinjem, saya cari-cari game Pak. Ada itu Pak, game ular. Iya. Ular snack. Oke. Ya itu saya main terus banyak waktu Pak, kan suka sama game gitu Pak. Iya. Terus ntar sampai dibilangin berhenti, ntar lagi gitu Pak. Dibilangin sama orang tua. Iya. Mau dibilangin orang tua. Oke. Terus? Ya main lagi Pak, saya pinjem, ntar main game lagi, ntar ganti gamenya kayak apa tuh? Dulu kan ada game boncer gitu. Oh iya. Boncer yang merah-merah, Iya. bola itu. Bola-bola itu ya. Itu saya main sampai ya nggak gitu waktu lah Pak. Waktu. Kan terus pas semakin kesini kan semakin canggih ya Pak, Iya. sampai Android gitu. Iya. Nah itu pas orang tua saya beli, ya saya semakin semangat lah Pak. Makin semangat. kan semakin canggih teknologinya gitu Pak. Iya. Android, HP Android. Saya terus kan ada Play Store itu ya Pak, Play Iya. Store di HP. Saya coba-coba game banyak lah Pak. Game online berarti ya. Tapi online apa tidak pas? dulu belum tahu itu online apa offline. Oh, oke. Nah, Nah, selanjutnya. saya yang penting ini bagus download. Ntar kan nggak tahu ukuran kan ada aplikasi game kan ada ukuran itunya ya Pak. Oh ya. Giganya MB. Nah, itu kan ukuran sajumnya. orang tua saya kan baru beli paketan. Baru beli Oke. 2 giga. Ya. Lah saya pinjem ke Play Store, gamenya bagus. Oke. Saya download ukurannya berapa ya Dok? 1,3 giga. Saya bayar. download, terus masuk game, di dalam gamenya download lagi Pak, download data. Nah, terus? Download data sekitar ya banyak lah Pak. Pas saya kan udah main, terus saya sudah main lah. Saya taruh berhenti, pas orang tua buka HP, loh ini kok paketannya enggak? Paketannya habis. Ya. Saya dimarahin kok. Terus Apa? Oke. Lalu awal mula akhirnya kan berarti kecanduan game. Iya, Kecanduan game online sampai akhirnya main game di dalam kelas jam KPM. Awal mulanya main game bagaimana itu? Awal mainnya game menjurus ke game online-nya. Apakah memang keinginan sendiri? Karena temen Pak. Kalau game online-nya? Iya. Itu awalnya gimana kalau karena teman? Ya kan temen kan berarti pas saya udah punya HP sendiri Pak. Pas saya udah punya HP sendiri. Kan temen kan pas bulan puasa banyak yang main game Free Fire itu sih Iya. Pak, game online. Nah saya lihat kok, wah seru nih. Oke. Nah, terus itu game apa? Saya tanya itu game apa gamenya bagus ke? Terus bagus sebenarnya. Setelah itu saya download, saya ikut mabar Pak. Mabar Main itu bareng. main bareng, main sama teman-teman bareng. Ya terus? Main bareng terus saya diajarin sampai bisa itu Pak, saya bisa mabar lah. Terus
gamenya asik lah. Di rumah saya main terus pak, main Ya. terus kecanduan game, terus sampai apa larut malam gitu pak, main game. Setelah itu kan apa sekolah, Ya. Nggak pas di sekolah teman saya itu juga ngajak mabar lagi pak. Pas jam Mabar. sekolah, pas jam sekolah. Pas jam istirahat. Oh, pas jam istirahat. Iya. Oh, kan nggak masalah, Ber. Kalau pas jam istirahat kan boleh. Iya, tapi kan waktunya pak, misal waktu di dalam gamenya kan kadang ada yang lama, ada yang sebentar lah. Itu kan pas posisi lama sampai jam masuk pak, sampai ada guru masuk. Iya, tapi masih di game yang sama. Iya masih mabar. Belum selesai. Belum. Oke. Setelah itu kan ada guru masuk, ya udah saya tanggung buat naikin level gitu Buat pak. naikin level. Terus saya sambil main game, sambil kayak gini. Oh, mainnya di bawah gitu. Iya. Oke. Tapi akhirnya ketahuan juga ya. Iya pak. Jadi tadi ceritanya berarti memang dari awal kamu suka main game, ya, sampai akhirnya download di HP orang tua. Lalu tadinya nggak tahu apa itu game online, hanya pokoknya main game saja. Kenal game online karena teman. Lalu game online itu menjadikan kamu sering main game, akhirnya suka main game itu, hampir kecanduan seperti itu ya artinya ya. Main gamenya sebenarnya bukan di jam KBM awalnya, Iya. di jam istirahat, tapi karena waktunya lama Jadi kan tanggung. jadi tanggung, ya nggak di stop, itu nggak bisa di stop, nggak bisa di stop. Wah, harus main terus. Oke. Kan ada skor-skornya itu pak. Ada Misal skor-skornya. dikeluar, ntar skornya kurang pak. Oh gitu. Oke. Jadi awal ceritanya seperti itu. Kenapa kamu main game di dalam jam kegiatan belajar? Oke, jam pelajaran. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silahkan. Yang lain? Mungkin dari siapa yang mau bertanya? Dari Arum, Nia, atau Yudi? Saya Pak. Oke. Kenapa sih kok bisa kayak kecanduan banget main game gitu? Atau emang udah niatan main game atau gimana sih? Kenapa gitu? Ya karena kan saya dulu apa buka game terus ya emang suka game ya. Emang suka main game dari kecil. Oke, yang lain coba ada yang mau tanya enggak? Salman mungkin? Saya pak, Ya. itu apa respon dari orang tua ketika kamu bermain HP hingga larut malam itu gimana? Iya, respon orang tua gimana? Respon orang tua ketika mengetahui kamu main game sampai larut malam. Ya kan mesti dimarahin. Dimarahin orang tua. Tapi nggak kapok. Nggak kapok. Nggak kapok. Kenapa itu? Kan suka lah. Karena suka. Saya Pak. Oh ya, boleh. Kamu kan karena suka. Nah, apa kamu nggak memikirkan kesehatan kamu atau fokus dalam belajar atau gimana gitu? Ya. Alasan kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu kan karena suka. Ya. Nah, kenapa kamu nggak memikirkan kesehatan kamu? Kan main malam juga kan dampaknya ke kesehatan juga. Ya. Kenapa gitu? Kan suka, maaf, kan suka boleh suka. Tapi kalau kayak gitu kan over, nggak boleh sih. Ya kan karena suka gimana lagi ya? Kan orang pengen main game suka nggak ada bosannya. Ya. Mungkin berarti saya nggak. belum merasakan itu. Iya, bagus sekali. Belum merasakan dampaknya, hebatnya gitu ya. Mungkin artinya Arum kenapa kok tidak melihat kondisi Ya. kalau misalkan main game terus kan sampai larut tadi ya, Iya, sampai larut mungkin kondisi kesehatannya nanti bisa kurang. iya, gitu. Ya mungkin yang lainnya ada lagi nggak? Kayak pas itu sih saya Pak. Oh ya, Kalau pas main gamenya yang di pas KBM itu, kenapa nggak rela kalau nggak dimatiin dulu gamenya? kenapa nggak rela nggak dimatiin aja HP-nya, gamenya? Eman Emang levelnya. levelnya. Kan bisa diulang lagi kalau bisa main game lagi kan? Nah itu. Karena takut rankingnya turun,
nilainya turun, akhirnya lanjut. Iya. Oke. Tanggung Pak. Tanggung. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan masukan, saran, masukan untuk Mas Devan. Siapa? Oke. Yang Yuk. bisa menggantikan main game itu dengan jalan-jalan sama teman, kayak mencari kesibukan sendiri sama teman. Jadinya nanti gamenya terlupakan. Maksudnya gimana itu Mas? Yaitu misal kita mau main game, kita itu tunda dulu biar kita jalan-jalan sama teman ke kantin apa ke toilet, ngapain naik gitu Pak. Ya, gitu deh. Gimana deh? Ya, boleh Pak sarannya. Ya, artinya tadi berarti kalau masukannya dari Mas Yudi, daripada main HP di jam pelajaran, di jam istirahat ya, Iya. di jam istirahat lebih baik ke kantin atau jalan-jalan ke teman melakukan aktivitas yang lain Iya. selain game. Oke, gitu. Mungkin yang lainnya. Saya Pak. Oke, Mas. Kalau Salman. saya lebih ke memanage waktu. Memanage waktu. Iya. Gimana itu? Memanage waktu itu di mana tempatnya kita itu harus mikir ini kan di sekolah, Oke. lebih mikir ini bukan tempatnya untuk nge-game gitu Pak. Sekolah itu kan tempatnya untuk belajar Oke. gitu. Nah, jadi harus punya pemikiran yang tepat saat nge-game. Saat nge-game kan bisa ada waktunya, kalau misal di rumah itu bisa lah nge-game, tapi kalau di sekolah itu lebih ke nggak efektif. Berarti apa tadi memanajemen waktu, mengatur waktu di sekolahan menurut Mas Salman kurang efektif, kurang tepat untuk main game. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin yang lainnya mau masuk. Saya, Pak, Oke. saya mau menambahkan pendapatnya Salman. Saya menambahkan, menurut saya juga ya seperti itu manage waktu. Tetapi Pak, saya mau menambahkan, tetapi itu harus mempunyai niat terlebih dahulu. Niat kayak apa? Aku mau niat manage waktunya itu seperti apa gitu. Kalau nggak ada niat, mau berubah itu susah gitu. Bisa terjerumus lagi temannya gitu. Apalagi kan Devana udah kecanduan, harus mempunyai niat yang tinggi, niat tinggi untuk berubah, untuk niat lebih lagi untuk membuat manage waktu yang bagus. Berarti awali dengan niat. Iya, harus. Sebelum kita memanajemen waktu, diawali dengan niat. Iya. Oke, selanjutnya terakhir ya. Kayak coba dulu. Gimana kalau coba dulu untuk menghapus aplikasi gamenya itu sih Pak? Oh, menghapus aplikasi game. Enggak kan maksudnya download lagi boleh, tapi ya seenggaknya di sekolah itu nggak ada. Jadi bisa apa ya mengontrol buat nggak main game dulu kalau nggak ada aplikasinya gitu. Nggak ada aplikasi. Boleh main kalau udah di rumah apa di luar sekolah gitu. Oh gitu. Kalau saran dari Nia, hapus saja aplikasinya, ya. Karena kalau nggak ada aplikasinya kan nggak mungkin main ya. Logikanya gitu ya, berarti ya Mbak ya. Oke. Gimana tanggapannya Mas Devan dari teman-teman ini, dari Mas Yudi, Mas Salman, Mbak Arum, Mbak Nia? Bagaimana masukannya? Bagaimana menurutmu? Mungkin untuk punya si Arum memang harus ada niat yang tinggi buat berubah, Harus mempunyai niat yang tinggi untuk berubah. biar bisa berubah, nggak main game pada pas saat pelajaran gitu. Oke. Terus punya Mas Yudi yang lebih jalan-jalan sama temennya, keluar jajan, ngobrol gitu. Mungkin itu bisa ya jadikan masukan untuk Mas Devan ya. Oke, mungkin kalau misal kita urutkan dari masukan dari Mbak Arum atau Mas Yudi, dari keempat masukan yang kamu terima ini, masukan mana yang mungkin paling relevan kamu bisa lakukan saat ini? Mas Yudi, Tadi apa ya Mas? Melakukan jalan-jalan sama teman di jam istirahat. Kenapa? biar nggak main HP Pak. Biar nggak main HP. Alasannya Kan kalau misal jalan-jalan sama teman kan kadang nggak mungkin main HP sih Pak. Masa ya ada temennya main HP gitu Pak, kan nggak
biasanya disindir gitu Pak. Oh gitu. Tapi ya apa, menurut saya itu Ya masa ya lanjutkan. kayak nggak mungkin gitu, nggak mungkin semisal sama teman zaman sekarang gimana sih, HP itu ibaratnya udah kayak kebutuhan yang seperti dibilang setiap dimana tempatnya mesti pegang HP. Iya. Itu tergantung orangnya juga. Kalau semisal orangnya yang tersebut juga maksudnya nggak begitu mementingin HP, ya mungkin pas di luar atau dimanapun nggak pegang HP. Tapi kalau semisal orang tersebut selalu nggak bisa jauh dari HP, ya pasti mainan HP walaupun itu masih sama teman, masih nongkrong, semisal masih di kantin, masih apa, masih pegang HP. Jadi gimana itu mengantisipasinya? Menurut Mas Alman gimana? Kalau menurut saya sih, ya jalan-jalan bisa Pak, bisa mengurangi nggak main game. Cuman kalau main HP masih bisa lah. Kalau main HP bisa, cuman ya itu benar buat mengurangi nggak main nggak nge-game bisa. Tapi kalau lebih itunya sih Lebih detailnya lagi, biar apa namanya? Karena teman pasti ngajak main game. Iya, pasti. Oh, artinya teman pasti ngajak main pasti, game. dan juga karena mesti kan mainan HP kan kayak ada yang ngechat, ada yang Oh, apa gitu. gitu sih, Pak. Nah, kalau ada yang ngechat berarti itu gimana maksudnya? Kalau ada yang ngechat kan biasanya kan semisal ya Pak, ini kayak udah punya pacar, misal harus itu, atau dari kabar dari orang tua, atau dari keluarga itu para teman. Karena kan ada. Gimana Mas Devan? Kalau misalkan tadi dari Mas Salman artinya bisa mungkin jalan-jalan sama teman, tapi terkadang teman yang lainnya yang sesama main game itu pasti ngechat ya, untuk main game. Mungkin maksudnya cara menghindarinya. Cara menghindarinya untuk Mas Devan gimana? Menolak kalau enggak menunda dulu Pak. Oh, menolak atau menunda dulu. Kalau misal temen apa ngajak main game pas istirahat kok waktunya main mepet mau masuk gitu Pak, dia kalau enggak ntar aja pas pulang sekolah. Nanti aja. Jadi artinya dari masukannya Mas Salman, dari masukannya Mbak Arum, Mbak Nia atau Mas Yudi bisa diterima semua ya. Bisa diterima semua. Artinya tadi kumpulkan niat. Tadi apa? Niat. Lalu kalau terakhir nggak bisa hapus aplikasi ya. Lalu atau jalan-jalan dengan teman, memanajemen waktu ya. Kalau diurutkan tadi yang bisa dilakukan pertama punya Mas Yudi main sama teman, terus selanjutnya punya Mbak Arum memanajemen waktu, yang terakhir hapus aplikasinya. Itu bisa ya? Oke ya, karena apa namanya, kita nggak tahu apakah apakah nanti Mas Devan itu bisa melakukan atau tidak. Kita lakukan kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini untuk memanajemen atau mendisiplinkan perilaku dari Mas Devan. Mas Devan akan berjanji apa di kontrak ini? Silahkan ditulis. Oke, silahkan coba dibacakan. Poin yang pertama berarti apa? Poin yang pertama menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah. Ya, setuju. Berarti tadi yang disarankan disetujui ya? Ya. Ya. Tulisnya tadi sarannya dari Mas Yudi apa? Jalan dengan teman. Lalu tadi yang kedua punya Mbak Arum, yaitu meniatkan diri. Lalu selanjutnya punya Mas Salman, apa tadi, memanajemen waktu. Selanjutnya punya Mbak Nia, menghapus aplikasi. Baik. Selanjutnya poin yang kedua tadi kontrak perilakunya coba dibacakan. Nomor 2. Ya. Usaha saya dianggap berhasil apabila Apabila apa?
bisa melakukan. ya apabila bisa melakukan atau menjalankan kegiatan di atas, kegiatan tersebut. Oke, kontrak yang ketiga itu bunyinya apa? Ya, ada. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Bentar Pak, bentar. Oke, mikir. Akan mendapatkan apa? hikmah Akan mendapat bakso 5 porsi akan mendapat dari Pak Amri. apa bacanya itu? Kalau berhasil kamu ingin dapat apa? Kalau berhasil, Bakso 5 porsi dari Pak Amri. oke. Kalau kamu berhasil melakukan hal di atas, berarti kamu ingin dapat bakso 5 porsi dari saya. Oke, sepakat. Maka Pokoknya kalau kamu berhasil, oke. Ya, selanjutnya yang kelima kontraknya apa? keempat Pak, Oh iya, keempat. bila saya tidak berhasil melakukan hal di atas, Ya, maka saya mendapatkan ya. Maka saya mendapatkan mentraktir saya. membersihkan tempat seluruh sini. seluruh hasil kebanyakan membersihkan ruang kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Jika kamu tidak bisa melaksanakan, kamu mendapatkan membersihkan ruang kelas. membersihkan ruang kelas. Kalau kamu nulisnya ruang kelas berarti Enggak, kamu enggak, enggak. Ruang kelas saya. Oh, ruang sendiri, ruang sendiri. Oke. Kalau ruang kelas berarti semua kelas ya. Jangan, Oke. jangan. Yang terakhir apa? Tanggal berakhirnya kontrak Terakhirnya kau dari hari ini sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. sampai Jumat. Ya wes, 1 minggu boleh. Saya ditantang oleh kontrak perilakumu sendiri ya. Tidak ada paksaan dari orang lain berarti ya. Kamu nulis sendiri, ditandatangani Mas. Ditandatangani. Tanda tangan. Oke, dibacakan ulang. Ini kasih nama Kasih nama, Dek. Kasih nama, Dek. Ya, dibaca ulang. kontrak perilaku SMA Negeri 1 Semal. Saya nama Devana Putra Panggayu, kelas 12 kelas 4, tanggal 6 Januari 2023. Yang pertama, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini, yaitu jalan-jalan dengan teman, menyatakan diri, manajemen waktu, dan menghapus aplikasi. Yang kedua, usaha saya dianggap berhasil apabila bisa melakukan kegiatan di atas kegiatan tersebut. Ya. Yang ketiga, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan bakso 5 porsi dari Pak Amri Oke. selaku guru BK. Oke. Yang keempat, bila saya tidak berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan membersihkan ruang kelas saya. Baik. Yang kelima, yang terakhir, tanggal berakhirnya kontrak 1 minggu. Oke. Baik, saya terima. Ya, silakan kalian semua melakukan kamu ya melakukan hal tersebut. Semoga berhasil mendapatkan bakso 5 porsi dari saya. Ya. Oke. Kenyang. Baik. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat pada pagi hari ini? Mungkin dari Evan dulu, yang mengungkapkan masalah dulu, yang punya masalah. Dia bisa mengontrol diri biar nggak main game terus Pak. Oke. Menurut saya Untuk kamu sendiri bisa berubah biar menjadi lebih baik lagi. berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari yang lain, apa yang kita pelajari dari kegiatan pagi hari ini? Kalau saya Pak, Ya, Mas. saya kan orang anaknya tidak suka yang nge-game Pak, Ya. tidak suka nge-game. Hmm. Nah, saya ambil dari cerita Depan itu sangat
bersyukur gitu Pak. Bersyukur karena saya nggak terlalu kecanduan dengan game, tapi ya nggak ke game tapi lebih ke HP-nya Pak. Oke, tapi tidak ke ke sosmed. Oke, mungkin lebih bersyukur ya, lebih bersyukur karena tidak kecanduan game. Dari yang lain mungkin ada? Mungkin saya Pak, kita bisa mengambil hikmah dari permasalahan antara anggota kelompok ini dan kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Kira-kira setelah kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, apa perasaan Devan itu merasakan bagaimana? Lega. Lega. Oke. Lebih lega, bisa mengungkapkan. Iya. Karena ini sebelumnya tidak pernah diungkapkan, belum pernah diungkapkan masalah ini. Belum. Orang tua belum tahu tentang masalah ini. Belum di sekolah. Sampai malam di sekolah gitu kan. Belum tahu ya. Oke, artinya sudah mulai lega. Kesimpulannya dari Devan untuk kegiatan kali ini, Ya itu tadi Pak, buat pelajaran kita semua. buat pelajaran kita semua, untuk agar kita tidak Biar lebih manajemen waktu. biar lebih memanajemen waktu, biar bisa mengontrol diri, ya, agar tidak selalu main game, ya, tidak selalu main game. Main game boleh, namun ada waktunya, betul sekali, ada waktunya. Tadi benar yang dikatakan oleh Arum, niat terlebih dahulu, ya, niat terlebih dahulu di manajemen waktu. Tadi saran dari Mas Salman, atau hapus aplikasi sekalian, ya, yang saran dari Mbak Nia. Baik, sudah 45 menit, sudah 1 jam pelajaran, kita melakukan kegiatan konseling kelompok, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, ya, dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Devan yang sudah menyampaikan permasalahannya. Mungkin jika lain waktu Devan masih belum berhasil, kita akan melakukan melanjutkan ke tahap selanjutnya, konseling individu. Di pertemuan berikutnya nanti kita membahas permasalahan yang lain, mungkin dari Mas Yudi, Mas Salman, Mbak Nia, atau Mbak Aru, gitu ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri, kita akhiri dulu dengan doa. Mungkin saya akan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan keberkahan, kita dapat keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.